Maaf Kiai, jujur saja saya masih kepikiran soal ucapan Kiai kemarin. Pak Kiai bilang kalau ada aura negatif di dalam diri saya. Itu maksudnya apa ya Pak Kiai? Mohon maaf, saya mengundang Anda ke sini. Tempo hari ketika ketemu di luar itu saya tidak enak untuk bicara semacam itu. Saya merasa bahwa ada aura negatif pada diri Anda. Karena ada orang yang berniat mengirim semacam santet atau teluk pada diri Anda. Tapi rupanya karena Anda ibadahnya tidak pernah tertinggal, juga suka baca Al-Quran, dengan lindungan itulah maka orang yang mengirim guna-guna itu tidak mempan kepada Anda. Tapi saya masih penasaran dan masih lihat aura negatif itu yang ada pada diri Anda. Apakah Anda pernah terpikir, terbetik untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Astagfirullahaladzim. Jujur Pak Kiai, dulu saya pernah mencintai seorang perempuan. Dan dia pernah menyakiti hati saya. Dan hati saya sangat sakit Pak Kiai. Karena dia selalu menghina dan mengejek saya. Saya sempat punya pikiran untuk menggunakan ilmu hitam Pak Kiai. Supaya perempuan itu bisa mau kepada saya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, tapi alhamdulillah pada saat saya punya niat untuk melakukan hal seperti itu, saya bertemu dengan perempuan dan dia bisa menerima saya apa adanya. Dan sekarang sudah menjadi istri saya. Dan kami hidup bahagia. Ya. Karena dialah saya bisa berpikir dengan positif. Karena dia selalu bilang kepada saya bahwa kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Dari situlah saya belajar, terus belajar untuk memperbaiki ibadah saya dan melupakan semua sakit hati saya. Alhamdulillah benar. Kalau kita sudah bisa memutus kejahatan, Allah akan menutup kejahatan itu dan akan memberikan jalan yang baik kepada kita. Oh ya Pak Kiai, ini saya masih penasaran Pak Kiai. Maksudnya apa ya? Kalau di dalam diri saya ini masih ada aura negatif. Setelah ini, saya minta Mbak Rianti untuk melakukan sholat hajat. Berdoa sama Allah Mbak, agar Allah membuang semua energi negatif dalam diri Mbak. Insya Allah. Emangnya bisa ya dengan sholat aja? Insya Allah Mbak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sholat itu pegangan kita. Makanya Allah memerintahkan kita untuk jangan pernah meninggalkan sholat wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Insya Allah dengan Mbak Rianti sholat hajat, energi-energi negatif dalam diri Mbak Rianti bisa keluar. Iya, tapi maksud saya, emang dengan sholat aja itu bisa membendeng setan-setan yang dikirim sama Bian ke tubuh Rianti? Enggak kan? Maaf, saya ada telepon. Assalamualaikum. Ustaz Rayyan, ini Pak Kiai ada perlu nih. Diharapkan ke rumah Ruqyah sekarang juga, ya? Baik, saya akan segera ke sana. Iya. Waalaikumsalam. Maaf Mbak, saya harus pamit pulang dulu ke rumah Ruqyah. Pak Kiai memanggil saya. Tolong ingat pesan saya. Mbak Rianti jangan lupa sholat. Insya Allah, jin itu tidak akan mengganggu Mbak Rianti lagi. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo ngapain di sini? Pak Kiai, ini orang yang udah mengguna-guna Mbak Rianti, Pak Kiai. Sampai Mbak Rianti kayak kerasukan jin. Lo ngapain sih? Lu apaan sih? Bukan Sabar, tamu Pak Ndra. Kiai. Istighfar.
Astagfirullahaladzim. Jangan adat digedein lo. Orang ini hanya menjadi kambing hitam sebenarnya. Karena yang mengguna-guna Rianti itu adalah orang lain. Dan dia yang dijadikan kambing hitam. Benar kan? Kalau memang bukan dia Pak Kiai yang mengirim guna-guna untuk Rianti. Siapa Mas yang kirim guna-guna itu? Hah? Mas Andra, kalau Mas bertanya seperti itu ke saya nggak bisa jawab. Karena saya memang benar-benar nggak tahu. Mas ini harus tahu. Rianti itu teman sekolah saya, teman saya masa kuliah. Dan dia teman baik saya dan saya pernah mencintai dia. Dan saya nggak mungkin, Mas, melakukan perbuatan seperti itu. Dan saya sudah bersumpah atas nama Allah. Saya nggak melakukan perbuatan terkutuk seperti itu, Mas. Nah, inilah tugas kalian. Harus membuktikan siapa sebenarnya orang. Pokoknya saya mau yang namanya Rianti itu hidupnya hancur berantakan. Saya tuh nggak suka sama dia, saya benci sama dia. Kamu bisa kan bantu saya? Hehe, lo kenapa senyum-senyum sih orang lagi ngomong? Oh, jangan-jangan lo itu cuma bisa ngomong doang. Tapi sebenarnya lo nggak bisa bantuin gue untuk balesin dendam gue, iya kan? Jangan pernah ngeremehin kekuatan saya. Ya gimana enggak? Dari tadi gue ngomong lo cuma senyum-senyum. Kalau emang lo bisa, lo buktiin dong. Oke? Oke. Tolong turunin saya! Kamu belum tahu siapa saya sebenarnya. Ngerti? Jadi jangan sampai manusia kayak kamu itu ngotorin tangan saya. Cuma untuk manusia dengki kayak kamu, ngerti? Iya. Tapi tolong turunin dulu, saya minta ampun, tolong! Tolong maafin saya. Saya salah, maafin kata-kata saya. Saya minta tolong kamu hancurin Rianti ya. Kenapa Vivi jadi ngilang ya? Perasaan dari kemarin handphonenya nggak aktif. Perasaan tadi ada yang lewat. Siapa ya? Ada orang? Halo? Rianti, Vivi, lo kenapa sih? Vi, kamu tuh kemana aja sih? Aku tuh mau cerita. Kalau yang guna-guna aku tuh bukan Bian. Seingat aku tuh nggak punya musuh. Mendingan sekarang Vi antarin aku ke tempat Rukia yuk. Kenapa Vi? Dulu aja, lo itu sok kecantikan kan? Lo ngerasa semua cowok ngejar-ngejar lo dan suka sama lo. Sampai lo nolakin cowok-cowok itu. Sampai lo pernah sumpah serapah di depan gue, lo gak inget? Apa? Gue bakalan suka sama Bian? Ih, amit-amit ya Bang Mancuk. Mendingan gue perawan seumur hidup daripada gue mau sama dia cupu kayak gitu. Ih, enggak mungkin. Ih.
Gue sih mau ngingetin aja ya sama lo. Hati-hati makan omongan. Gue kan cantik dan cowok itu banyak banget yang suka sama gue. Kalau kamu susah cari jodoh ya mungkin bisa aja. Gak usah sensi, gue cuma bercanda kok. Siapa yang sensi? Sok kecakapan ya lo ya. Rianti, lo lihat aja. Gue akan buat lo nyesel sama omongan lo. Gue yang lakuin. Vi, kenapa kamu tega ngelakuin itu, Vi? Aku anggap kamu sebagai sahabat aku cuma bercanda, Vi. Sahabat lo bilang, sahabat itu nggak akan ngejelek-jelekin sahabatnya sendiri. Paham lo? Sampai kapanpun kami akan membuat semua manusia itu bertekuk lutut dan tersesat. Kami akan buat semua manusia itu menyembah iblis. Dan tidak akan ada lagi yang pernah bisa berdiri di jalan yang benar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah 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 bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, perasaan saya nggak enak. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Mbak Rianti. Ya Allah. Maafin aku, Vi. Aku nyesal lakukan itu, Vi. Rianti! Ya Allah, Rianti! Ya Allah, Rianti! Hati-hati, Balkis, hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum ba'dalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Innallaha kana azizan hakimah. Balkis. Balkis, kamu nggak apa? Iya. Itu Vivi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki man yasha'. Wallahu samii'un 'alim. اخرج يا عدو الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ya Allah. Ryan, lu nggak mau datang. Iya lu, alhamdulillah. Ini gimana kalau kita bawa ke rumah aja? Ya. Iya lu, ayo. Yuk, yuk lu bantuin.
lo mungkin bisa bikin dia selamat, Ryan. Tapi mungkin ada hal yang lo lupain. Nggak semua orang itu bisa lo selamatin. Dan gue akan selalu bikin banyak orang itu tersesat. Dan nggak akan ada yang bisa dan mau untuk ada di jalan yang benar. Itu yang bakal gue lakuin. Alhamdulillah, kotoran yang mengidapi tubuh Nahran dengan seizin dan kasih sayang Allah sudah dikeluarkan. Pak Kiai, saya minta tolong untuk mendoakan anak saya Rianti supaya cepat dapat jodoh. Mengenai jodoh sudah ada yang mengatur, Bu. Jodoh, rizki, kematian diatur di Lauhil Mahfuz oleh Allah. Dan atas keagungan Allah, Allah itu menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Berharaplah kita supaya segera Allah mendatangkan jodoh itu dengan waktu yang tepat dan membahagiakan kita. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rianti, yang dikatakan oleh Pak Kiai itu benar. Kalau Allah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Bian, maafin gue ya. Kalau selama ini gue salah sama. Udah gue maafin. Justru harusnya gue yang minta maaf sama lo. Dulu harusnya gue ngaca diri. Ya, gue harus koreksi diri lah siapa gue gitu. Ini gue malah naksir lo. Maafin gue ya.